Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menyertai setiap kita. Dan saya juga ingin menyalam bagi kita yang ada di luar sana. Ya, puji Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dan bagi kita yang percaya kepada dia kita akan diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami hadir beribadah kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Allah. Setelah kami memberikan pujian dari segenap hati kami Tuhan, hari ini, saat ini Tuhan, kami ingin Engkau memberikan hati yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mata hati kami tidak mati Tuhan, sehingga kami mengalami kehidupan rohani yang baik, kehidupan mental yang baik, etika yang baik, memiliki etika yang baik, moral yang baik di tengah-tengah masyarakat yang hari-hari ini Tuhan, Kau melihat situasi dan kondisinya. Tapi sebagai orang percaya, kami tahu kami tidak dapat mengubah situasi itu. Tapi kami dapat mengubah hati kami, mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Allah yang dapat mengintervensi setiap mereka dan kami semuanya Tuhan Bapa di surga. Dan itulah sebabnya biarlah Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya mengasihi Engkau, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Allah dan berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca Kolose ya. Kolose 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Kalau sudah ketemu saya akan bacakan bagi kita. Kolose ya. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Know God better and better. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang telah ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam hidupnya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Puji nama Tuhan. Jam 1 lebih ya, kira-kira jam 1.36 saya datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah. Saya sadar bahwa apa yang dikatakan Tuhan ini sangat penting. Mengapa? Karena itu jugalah yang menjadi pengharapan saya kepada Tuhan, sehingga saya menyadari kalau itu dulu dilakukan oleh Paulus, saat ini sebagai hamba-hamba Allah yang mengerti firman Allah, tentu kami juga ingin melihat hal itu terjadi. Nah, jam 5 kurang 20, saya sudah tidak kuat mata saya. Jadi mau melek aja lihat jam, sampai dipaksakan jam. Saya sebenarnya mau katakan sama istri saya,
sudah waktunya mau doa pagi untuk Zoom meeting. Tapi nggak kuat lagi, sudah saya gini kan, ya sudahlah, saya sudah plug. Saya bilang jam 6 karena saya bersyukur. Karena apa? Saya bilang aja begini sama Tuhan, saya tidak lagi bisa menikmati tidur kualitas jam yang kuantitas jam ya, kalau dibilang 7-8 jam. Tapi saya bilang hanya deep sleep saja Tuhan. Bagi saya deep sleep itu, tapi jangan waktu dibangunkan. Kalau itu waktu deep sleep saya dibangunkan, itu berat. Tapi kalau deep sleep saya tidak dibangunkan, itu ya setelah jam 6 saya bilang sama istri saya, bangun jam 6 kurang, sudah ikut pimpin sana anak-anak untuk berdoa. Saya ini masih manjatkan tidur saya. Dan setelah itu 7 kurang saya bangun. Dan yang mau saya katakan di sini adalah tema kita adalah belas kasihan, ya, doa yang digerakkan oleh belas kasihan. Doa yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Saya ingat dalam beberapa hari yang lalu saya membawakan tentang Epafras yang begitu luar biasa, yang mendirikan jemaat di Kolose ini, yang mempunyai beban dan tanggung jawab yang besar. Lalu saya membawanya dalam Kolose 4 ayat 12, bagaimana Paulus ingin si Epafras ini ingin melihat jemaat yang begitu dia cintai, dia sayangi, supaya berdiri teguh di dalam iman mereka. Dan kemudian kita tahu bahwa dia juga meminta supaya jemaat Tuhan yang di Kolose ini dewasa secara rohani. Lalu yang ketiga, dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose itu memiliki keyakinan yang penuh terhadap segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Ya, kan ada banyak orang seperti di luar sana yang menyangkal Yesus, yang menyangkali kekuasaan Yesus, tapi tidak apa-apa. Kita sebagai orang percaya, kita tidak tergoncang iman kita oleh karena mereka, tetapi kita akan terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita lihat di sini tadi bahwa si Epafras ini kan mengalami pergumulan yang sangat luar biasa di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang bengkok, di tengah-tengah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dia datang kepada Paulus ke Roma, sementara dia di Roma itu di dalam keadaan penjara, dengan harapan dia bisa menyuratkan ajaran-ajaran yang seharusnya yang mereka harus lakukan di jemaat di Kolose. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus setelah dia mendengar apa yang dikatakan oleh Epafras kepada Paulus di Kolose, ya, cerita bagaimana Epafras menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, ajaran-ajaran menyiksa diri dan lain sebagainya, gnostik dan lain sebagainya, dan filsafat dan lain sebagainya yang membuat iman orang-orang percaya itu bisa miring gitu ya. Tetapi dia sudah mendahului, mengatakan bahwa dia sudah memberikan pengajaran yang baik sebenarnya dengan berdoa kepada Bapa di surga supaya jemaat yang dilayani memiliki ya apa yang dikatakan teguh dalam iman, dewasa secara rohani, dan kemudian hidup di dalam keyakinan yang penuh terhadap segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita bisa memiliki keyakinan terhadap firman Allah, segala apa yang dikehendaki oleh Allah, wow, saya yakin kita akan bergairah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita yang baru kita baca tadi dalam ayat Kolose 1 ayat 9 ayat 14, kita tahu bahwa Kolose dituliskan oleh Paulus dari penjara di Roma, dan itu adalah pertempuran tentang pengajaran-pengajaran yang dilakukan, atau katakanlah peperangan yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh jemaat menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Paulus sedang menunjukkan kepada jemaat bahwa mereka memiliki segala sesuatunya yang mereka butuhkan
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus everything is okay. Di dalam Yesus segala-galanya yang kau butuhkan pasti ada. Dan itu sebabnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, Paulus memang nggak pernah ke Kolose. Tapi dari ini kita bisa melihat orang menjadi punya antusiasme atau belas kasihan Tuhan juga bukan karena dia pernah melihat orang tersebut, tapi dia belajar dari Yesus bagaimana Yesus mengasihi seluruh dunia. Yesus nggak pernah melihat saya waktu dalam kemanusiaannya, walaupun dalam ketuhanannya dia tahu karena dia sudah rencanakan. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa kita sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk juga memiliki belas kasihan. Jadi kalau kita kesulitan untuk mendoakan orang lain, wah, kita bisa meniru. Sebenarnya ada 9, tetapi saya menyingkatnya menjadi 4 bagian ya. Itu sebabnya saya baca dari ayat 9 sampai dengan 14. Jadi saya berharap kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tidak kenal, apalagi yang kita kenal, untuk kita doakan. Dan itu sebabnya saya katakan kerinduan saya juga hal yang sama, supaya apa, jemaat Tuhan dan di luar sana juga menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya sebenarnya mencatat ya, setelah hari dari tanggal 7 itu Tuhan ingatkan saya untuk mencatat, dan saya mencatat. Dan apa yang setelah saya catat, apa yang saya lakukan? Saya mulai mendoakan mereka-mereka yang mendengarkan. Ternyata saya bilang, setelah saya mencatat, ya ada yang di dalam 1000, saya tidak tahu mana saja mereka lihat ya, tetapi di dalam 1000, kalau sampai hari ini dalam 1166 itu ada kadang 400, kadang 200, kadang 500. Kalau yang sekarang dan kemarin itu 988, 1000, ya 800-an. Dan setelah saya mencatat dan saya mulai menyampaikan doa saya kepada Tuhan, supaya mereka-mereka yang mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan, itu mereka dikuatkan, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka sebagaimana tujuan awal ketika Tuhan menaruhkan untuk dalam pelayanan ini, supaya hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, dan mereka melakukan hal yang sama. Dan di tengah malam yang hening itu saya mencoba, dan kan saya sudah catat berapa yang sudah tambah, jadi dari 714. Di tengah malam yang hening itu saya mencoba, adakah orang mendengarkan khotbah yang saya sampaikan gitu. Ya, jadi di tengah malam itu saya mencoba, karena sudah jam 1, hampir jam 2 lewat ya. Saya mulai jam 1 lewat, jadi saya mau lihat adakah orang di jam-jam 2 itu mendengarkan firman Allah. Ternyata ada. Dan itu terbukti bertambahnya subscriber saya di tengah malam buta itu. Terus saya bilang begini sama Tuhan, siapalah Tuhan orang yang menghadapi permasalahan ini? Ya tentu dia mungkin nggak bisa tidur, atau mengalami masalah, atau sedang di rumah sakit, atau apa. Jadi kalau Anda yang mendengarkan di minggu pagi ini, di kira-kira jam 2, jam 3 itu, saya berdoa bagi Anda supaya kekuatan Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda menghadapi persoalan dalam hidup ini, saya bersyukur Anda lari kepada kepada hal yang benar untuk mendengarkan firman Allah. Doa dan harapan saya kekuatan dari firman itu menyertai Anda. Dan saya katakan, saya serius untuk mendoakan orang-orang yang sedang mengalami banyak persoalan dalam hidup ini. Saya tidak ingin setiap orang percaya ya mengalami apa yang seharusnya bisa mereka raih dari Tuhan. Kekuatan, koaknya, salumnya, kesejahteraannya yang dari Tuhan itu seharusnya menjadi bagian setiap orang percaya. Tapi dosa telah menyingkirkan kita dari kasih karunia itu. Kejahatan yang kita lakukan telah menyingkirkan kita dari kemurahan Allah itu. Dan dosa-dosa yang kita pelihara dalam hidup kita ini
telah membuat kita melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Dan itu sebabnya Paulus berdoa yang pertama dikatakan oleh firman Allah dalam ayat yang ke-9. Sebab sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Jadi supaya jemaat itu yang pertama, mereka punya hikmat dan pengertian yang benar. Supaya mereka tidak mudah diselimpangkan oleh ajaran-ajaran yang sedang terjadi di jemaat di Kolose. Ada orang-orang pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, orang-orang filsafat yang ada di tengah-tengah mereka, supaya mereka yang betul-betul mau hidup dengan iman yang mantap, iman yang teguh, yang percayai hanya Tuhan satu-satunya yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Tidak ada lagi, apalagi sampai menyiksa-nyiksa diri, tidak ada lagi itu. Tapi mereka mantap mengikut kepada Tuhan. Nah, dengan pengertian, dengan hikmat yang benar, kata firman Allah, supaya apa? Kita baca bahwa dengan jelas dikatakan ayat 9, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hikmat Allah itu, kalau saya sudah pernah membawakan tentang hikmat Allah, bagaimana dalam dalam Amsal, bahwa hikmat Allah ketika kita miliki pengetahuan yang kita miliki tentang Allah, membuat kita melakukan apa yang dikehendakan Allah, kekayaan, lalu kemudian panjang umur, Tuhan anugerahkan kepada kita. Kekuatan, kesehatan, semualah Tuhan anugerahkan. Dan seperti saya katakan, 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya bersyukur karena apa? Saya punya Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Di tengah-tengah kebodohan saya pada waktu itu, 1 Maret 1987, ketika saya mendengarkan khotbah, dan saat itu di dalam kebodohan saya yang betul-betul memang bodoh, ya, dan saya menerima firman itu dengan sungguh, bahwa saya memiliki keluarga negaraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya bisa tinggal di situ, ya, dan tidak perlu harus apa harus urus ini dan itu, nggak perlu urus visa kalau pergi ke tempat provinsi-provinsi yang lain, tidak perlu, karena itu Indonesia. Jadi saya tinggal di situ. Tetapi yang membuat saya serius adalah ketika dikatakan bahwa kamu punya keluarga negaraan di sorga. Nah, ketika kamu sakit, kamu minta saja pada Tuhan. Nah, di tengah-tengah kebodohan saya itu, saya menanggapinya dengan serius. Wih, enak sekali punya Tuhan. Enak sekali punya Tuhan. Sakit disembuhkan. Wih. Dan sejak itu saya katakan, saya percaya pada firman Allah, dan syukur alhamdulillah, ya, puji Tuhan, puji Allah yang Allah semesta alam yang baik itu. Ya, dan pada saat akhirnya saya menerima segala kebaikan Tuhan sampai hari ini. Saya pernah katakan, sekali uang saya pergi ke dokter 25.000 rupiah. Untuk saya loh ya, 25.000 rupiah. Itu mencabut gigi. Nah, pada awal pernikahan saya dengan istri saya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita melakukan kehendak Allah, bukan melakukan kehendak manusia, bukan melakukan ajaran-ajaran manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Enggak itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya pun dia berikan kepada aku. Nah, itu yang mantap. Bangsa ini melawan segala kekuatan setan dan memberikan hidupnya kepada aku. Wow. Jadi nggak ada waktu bagi setan. Ya, tidak ada waktu bagi setan. Saya ingat seorang yang sedang ujian tentang bagaimana peran Roh Kudus dan setan. Ya. Lalu saking asiknya, ya, saking asiknya dia menulis tentang Roh Kudus. Nggak habis-habis memang kalau kita bercerita soal Roh Kudus, perbuatannya, kasih pembelaannya kepada kita. Dan sampai akhirnya sudah
Bel, dia masih bercerita soal Roh Kudus. Lalu di bagian berikutnya dikatakan, tiada waktu untuk setan. Walaupun dia dapat nilai yang jelek, ya, tapi kata-kata itu telah menginspirasi banyak orang. Kata-kata itu telah memberikan dampak yang begitu luar biasa. Dia nilainya memang anjlok, tetapi yang mau saya katakan, kata-kata itu telah menginspirasi banyak orang, sehingga kalau orang yang hidup benar di hadapan Allah, dia tidak akan memberi waktunya secuil pun, sedikit pun kepada setan. Ya. Jadi tidak ada waktu untuk setan, tidak ada waktu untuk bermain-main dengan setan. Hanya ada waktu untuk kita, untuk Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, untuk firman Allah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dan saya berharap itu pula lah yang kita, yang saya sampaikan, seperti saya minta juga kepada Tuhan, kiranya juga pada pendengar-pendengar saya yang ada, katanya jemaat di apa, teman saya bilang, kau perlu pelihara itu jemaat yang di YouTube itu. Loh, saya bilang, saya tetap mendoakan mereka, makanya secara spesifik saya membuat data berapa sih yang pendengar saya itu ya setiap harinya. Ternyata luar biasa juga. Di kemarin itu yang sampai 29 orang itu 2.000 orang lebih. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dari 1.000-an orang itu mungkin satu apa ya nggak tahu lah. Tapi dari 2.000-an orang lebih itu ada orang yang subscribe itu 29 orang. Dan itu saya bilang itu sesuatu yang sangat, bagi saya itu suatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya setiap kali sudah mau, karena kami habis pelayanan, kami akan datang kepada Tuhan bersama, walaupun kadang-kadang kami doa singkat firman Allah, lalu kemudian setelah itu saya melihat orang, karena saya akan tutup pas jam 00 itu sudah tidak ada lagi, itu sudah berarti berikutnya, ya. Jadi kalau sudah 00 saya lihat itu sudah untuk hari ini. Seperti hari ini di tengah saya bilang 3 orang yang telah mensubscribe, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya hanya bilang begini, pertemukanlah mereka dengan orang di berenda-berenda, orang-orang yang baru pertama kali untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan ringankan hati mereka, ya, untuk memberikan subscribe-nya. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan tahun ini saya merasakan luar biasa Tuhan itu. Bukan berarti saya tahun-tahun yang lalu tidak, tapi saya melihat ada sesuatu perkembangan yang sangat signifikan ketika kita mau setia melakukannya. Di tengah-tengah kadang saya mengantuk, kadang-kala saya harus batalkan pagi, dan saya katakan harus batalkan dulu untuk rekaman karena lelahnya badan. Tapi pagi-pagi saya sudah bangun untuk mempersiapkan itu kembali, dan setelah doa saya katakan biar terlambat kita berikan pelayanan. Walaupun tidak sering, tapi ada saat-saat di mana saya mengalami kelelahan, ya. Nah, yang kedua kata firman Allah yang diminta oleh Paulus kepada jemaat di Kolose adalah, karena berpindah, supaya jemaat itu menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Wow. Jadi kalau kita semua dilayakkan, saya yakin dan percaya akan mengalami pembelaan, perlindungan yang dari Tuhan. Kalau kita dilayakkan dan kita berkenan kepada Tuhan, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Nggak ada. Karena apa? Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memprotek kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan, ketika orang mengejar saya dengan pisau, lalu masyarakat
sudah kita yang menolong, kita yang disalahi, ya. Kadang-kala juga orang sudah kita tolong dengan baik, mereka bukan ketika kita pecat, ya buat masalah gitu loh. Jadi saya dulu waktu punya mobil itu, punya bemo, itu memang unik. Uniknya begini. Jadi supir-supir itu kita ini belum makan sebagai pemilik. Mereka sudah makan ayam, makan minum susu. Ya. Nah, yang paling saya nggak suka itu adalah mereka istilahnya dia menjadi supir bosnya gitu loh. Jadi dia kasih sama orang, dia dapat uang dari orang itu, dia sendiri nggak lakukan. Yang paling fatal lagi, dia bawa pacar dan seharian bawa pacar karena menganggap bahwa ini mobilnya. Dan ketika saya ketahui, saya pecat. Ada saja masalah. Nah, itu sebab saya bilang, daripada ini buat masalah mobil ini, jual saja. Jadi bebas dari masalah. Ya, maksudnya kita itu ingin menolong orang, tapi orang mementung kita dari situ. Orang memukul kita dari situ. Kita menolong orang, ingin mensejahterakan orang itu supaya dia punya tanggung jawab. Tapi kadang-kala namanya manusia, kadang mental yang tidak siap itu, perilaku yang tidak siap itu, ya, hidup yang dipenuhi oleh dosa. Jadi kalau orang sudah dipenuhi oleh dosa, kelicikan, ya, hawa nafsu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang tersebut. Jadi itu sebabnya di tengah-tengah situasi kondisi itu, saya mencoba, kalau sudah dengan istri saya, ayo kita cari penumpang. Sebenarnya ketika kita jalan dengan baik, ada saja penumpang sebenarnya. Cuma kan kita gak ingin menjadi supir. Jadi istri saya jadi kenanya saya bawa-bawa. Satu atau dua rit kita pulang. Sudah lumayan. Tapi para supir saya itu mengatakan, enggak ada. Saya bilang, kalian boleh saja mengatakan apa. Tapi saya sudah coba. Apalagi pagi-pagi saya bilang. Mau apa kalian bilang? Kalau sudah begitu mereka hanya bisa tunduk. Nah, kalau orang-orang sudah dilayakkan oleh Tuhan, orang-orang yang sudah hidup berkenan di hadapan Allah, Tuhan akan senantiasa menjaga. Dan kita lihat orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan itu sebenarnya ada hal yang disuruh oleh Tuhan, memberikan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Itu sebabnya saya mencoba sampai ada berapa? 2 ya, mobil kita dulu yang beroperasi. Jadi sampai yang baru grace pun kita kasih sama orang. Lalu apa yang dikerjakan? Mataharinya diambil. Kenapa kita tahu? Ketika kita bawa mobil ini ke Jakarta, nggak mampu. Lalu di bengkel di Semarang atau di mana itu, kita suruh bongkar. Ada apa? Mataharinya diganti. Apa nggak jahat itu? Saya juga nggak tahu itu apa matahari katanya. Oh ini Pak mataharinya. Loh ini baru apa mobil? Baru Pak. Loh kok ini mataharinya udah begini? Itu. Wah, saya bilang saya ingin ada orang yang pinjam mobil itu, supir. Ya, dia bilang 3 hari saya mau pinjam. Rupanya itu mungkin yang sedang mereka bongkar. Padahal mobil itu baru. Kita mobil juga pribadi dikasih pinjam sama orang juga ditipu. Tetapi saya katakan kita harus berbuat baik. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebab apa? Kalau Anda baca dalam Matius 5 ayat yang ke-16, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father in heaven. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Jadi Tuhan itu jelas. Supaya apa? Supaya mereka melihat
perbuatan-perbuatan baik yang kau lakukan. Nah, dengan perbuatan-perbuatan baik, yang baik itu, yang kita layani, yang kita lakukan dengan kasih itu, akan memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat, lalu mereka memuliakan Bapa yang di surga. Itu tujuannya. Itu sebabnya saya tidak putus-putus ya untuk berbuat baik. Yang tidak putus-putus itu yaitu air. Mulai tahun 2000 sampai sekarang, rumah yang saya punya tidak pernah saya mau minta apa istilahnya apa itu kontrak. Saya sadar saya mendapatkan itu anugerah Tuhan, jadi saya juga memberikannya, walaupun banyak orang yang tidak apa itu iri ya, karena mereka bisa menikmati hasil kebunnya. Dan kalau diantar kemari syukur alhamdulillah, nggak diantar juga nggak ada masalah. Nggak pernah, kenapa kamu nggak antar hasil rambutan, hasil buah mangga, hasil nangka, hasil jambu pohon. Nggak pernah. Kalau diantar syukur, tidak diantar juga nggak pernah. Yang penting rumah itu dirawat, itu saja. Ya, jadi kita sebagai orang percaya, kita memang disuruh untuk melakukan itu. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Jadi kita tidak hanya kita juga harus bijak, kita harus juga sudah, kita katakan dalam berapa itu sih? Matius 7 ayat yang ke-6, jangan memberikan mutiara, bukan. Oh ya, jangan memberikan barang berharga kepada babi atau mutiara kepada anjing. Jangan memberikan mutiara kepada babi, lalu supaya dia jangan menginjak-injak dan berbalik mengoyakkan kamu. Ya seperti itu tadi. Kita tolong dia, kemudian dia kehilangan pekerjaan itu, lalu dia kejar saya pakai pisau karena merasa dia terancam mata pencariannya. Tapi setelah kita terangkan kepada masyarakat, ya sudah. Ada orang-orang tapi yang seperti itu, tapi tidak mau bertanggung jawab. Setelah diapakan itu sadar. Saya katakan tidak, sudah kita jual saja. Daripada gara-gara itu kita ingin supaya kita memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain. Tetapi semua dulu begitu. Ya. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang sangat indah bersama dengan Tuhan itu. Tapi kita diberikan itu supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Sudah kita tahu itu enggak menghasilkan apa-apa, sudah dia itu merugikan kita, terus akan merugikan kita, tidak pernah bertanggung jawab. Terus kita katakan, oh nggak apa-apa kamu. Yang akhirnya berdampak kepada kita sendiri. Nah, jadi kita harus bertumbuh. Yang tidak kalah penting yang diminta oleh Paulus kepada jemaat, ini yang saya akan sorot lebih banyak. Ya. Dipenuhi dengan kuasa Allah. Saya ingat satu kali uang saya jatuh ke sumur. Kalau saya nggak salah itu 100.000. Lalu kemudian karena itu uang besar bagi saya, masuk ke dalam sumur. Ya sumurnya ya kira-kira KPPS itu berapa sih? Ya kira-kira 1,5 saya lah. Jadi saya mengamati uang itu dari atas, dari mulai dia masuk ke dalam air itu, masuk sampai dia ke dasar. Setelah di dasar, saya turun menggunakan tali, ya, karena kaki saya juga cukup untuk ya seperti untuk naik turun gitu loh. Lalu kemudian
Saya nyelam ngambil uang itu. Nah, ketika saya nyelam ngambil uang itu, dan itu nggak akan pernah saya lupakan. Bagaimana orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, yang tampak itu bukan lagi kita sebenarnya, walaupun secara manusia kita tampak, tapi yang tampak itu sebenarnya, kalau waktu itu dalam air itu, bukan lagi saya. Uang dan saya sudah nggak ada kelihatan, dan saat itulah Tuhan mengingatkan saya untuk Dia ditampakkan dalam hidup. Dan saya bersyukur bahwa pada akhirnya saya mengerti bagaimana seharusnya orang-orang yang ada dalam Tuhan itu. Dia harus Tuhan yang tampak. Lalu ketika saya membersihkan alat tanpa alat, ya, membersihkan ya halaman lah tanpa alat, mencabutnya, lalu tapi sungguh sangat lama dan tidak rapi lah gitu ya. Lalu kemudian seseorang bawakan saya alat arit itu, lalu saya mau bilang begini, ketika saya bawa alat itu nggak rapi, tapi ketika saya membersihkannya dengan alat itu menjadi indah dan rapi. Dan kalau Roh Kudus mengerjakan sesuatu kepada kita, kita akan dibuat indah dan rapi dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya jemaat di Kolose untuk menghadapi semuanya pengajaran-pengajaran pertempuran itu, karena Paulus sudah katakan, kau punya segala-galanya yang kau butuhkan di dalam Yesus Kristus. Mau kuasa, mau mengusir setan, mau menyembuhkan sakit penyakit, mau pergumulan akan kehidupanmu, semua ada di dalam Yesus. Dan itu sebabnya penuhlah dengan Roh Kudus, supaya engkau mengerti akan kehendak Allah, supaya engkau mengerti apa kemauan Tuhan. Dan ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, imanmu akan meningkat. Haleluya. Nah, ketika iman meningkat, setan datang gini godakan. Lebih baik kamu ikut saya. Wanita-wanita penggoda mengatakan, lebih baik kamu nikmati tubuh saya. Saya mengatakan, kalau orang-orang yang dipenuhi oleh Tuhan, dia bukan takut pada manusia, dia takut pada Tuhan. Dia ingat firman Allah, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi jangan pernah permainkan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan itu sebabnya ketika ini si Daud mempermainkan dengan hidup berzina dengan istrinya Uria, satu hal permintaannya kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Baca itu pasal 32, pasal 51. Bagaimana Tuhan menekan tulang-tulangnya. Rasanya seperti dia tidak bungkul, dia hebat, dia sehat. Tapi seolah-olah tidak berdaya, tulang-tulangnya tidak berdaya. Karena Tuhan tekan begitu luar biasa. Damai tidak ada, kehilangan damai, sukacita. Lumpuh sama sekali. Tapi ketika dia datang mengakui. Tapi apakah tidak ada akibat dari situ? Ada akibatnya. Jadi jangan enak-enak kamu melakukan dosa, kau pikir tidak ada dampak dalam kehidupan keluargamu. Ada. Memang Tuhan ampuni, tapi dampaknya itu panjang. Absalom memberontak kepada dia. Amnon memperkosa adiknya. Keluarga amburadul. Perebutan kekuasaan kakak adik juga demikian. Seharusnya akulah yang punya kerajaan itu. Tapi karena Tuhan yang memberikan kepadamu. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan.
pertempuran yang ada. Karena memang Salomo pada waktu itu adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan melalui Daud ayahnya sebelum mangkat, dia diangkat menjadi raja. Karena banyak anaknya. Makanya ketika Bathsheba mintakan supaya kepada kakaknya Adonai itu, si kakaknya itu, udah berikan aja itu perempuan yang dimintanya itu. Si Salomo marah, kenapa enggak kau minta saja ini, istana ini, kerajaan ini. Akhirnya dia disuruh dibunuh. Itu dampak. Dan itu sebabnya jangan mempermainkan. Kalau engkau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan mempermainkan. Serius akibatnya. Lalu kemudian yang tidak kalah serunya ini, kita ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, ini tanda-tanda ini harus ada. Jangan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita takut sama setan. Kita tidak mempunyai pengaruh pada diri kita sendiri, tumpang tangan bagi orang sakit, nggak ada apa-apanya gitu loh. Saya kalau sakit, ya saya tumpang tangan sendiri. Kita diberikan kok itu. Yang saya seperti saya katakan itu syarat terjepit itu. Aduh, ampun dah, ampun. Ampun kalau itu. Saya pernah mau mati gara-gara nggak tahu sakit apa. Sampai tinggalkan pesan itu. Udah pernah dengar ceritanya. Nggak perlu saya. Tapi yang saya katakan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, setan tunduk kepada kita. Karena firman Allah katakan, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dan Yesus juga telah memberikan kuasa yang dia miliki, diberikan bagi gerejanya untuk menghancurkan setan-setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dan melenyapkan segala kelemahan dan lain sebagainya. Itu sebabnya di awal tahun saya katakan dalam doa keluarga, saya sudah masukkan itu. Saya bilang begini, Tuhan menjadi kepala keluarga. Artinya dia memerintah saya, dia memerintah anak-anak saya, dia memerintah istri saya, semua diperintah oleh Tuhan. Jadi dia menjadi kepala keluarga. Jadi kalau dia memerintah hati kita, pikiran kita, hidup kita, hidup itu akan menjadi indah. Mengapa terjadi pertikaian? Mengapa terjadi pertengkaran dalam sebuah keluarga? Mengapa sampai terjadi bunuh-bunuhan? Karena tidak Tuhan ada dalam hidup mereka. Tidak menjadikan Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Dan tidak menjadikan Tuhan bertata di hati setiap orang. Setiap anggota keluarga itu. Dan itu sebabnya bukan hanya sekedar kata-kata kita mengatakan itu, tapi disertai dengan kesungguhan kepada Allah. Dia menjadi kepala keluarga. Dan setelah itu selanjutnya saya minta kepada Tuhan apa? Yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Mengapa saya minta karunia-karunia Roh Kudus itu? Apakah selama ini saya tidak memang tidak serius lah kalau karunia itu? Karena saya tahu saya ada banyak hal yang saya berkatakan, banyak hal yang saya lihat dilakukan oleh Tuhan. Tapi kali ini saya betul-betul serius, saya menggugah hati Allah. Pagi-pagi sekali. Kadang seperti saya katakan tadi, jam 2, jam 1 datang kepada Tuhan. Kalau dalam pergumulan, doa malam. Kalau sudah saya bilang, saya mau doa malam dulu. Ya, itu nggak mudah. Kalau doa malam sendiri. Walaupun cahaya lampu sudah besar. Tapi kadang-kala karena sudah fisik juga ya. Tapi kalau saya sudah dari mulai sujud, terus kemudian ke bawah, terus kemudian terlentang, namanya doa malam sendiri. Ya Tuhan tahu lah itu ya. Jadi kalau hendak pergi ke kamar mandi cuci muka,
basahi kaki. Kenapa? Sebuah kerinduan untuk terus bisa bersama dengan dia semalam-malaman itu. Nah, Paulus mendengar itu, dia punya hati yang begitu luar biasa. Doa disampaikan dengan penuh belas kasihan. Doa yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk mendoakan jemaat di Kolose. Agar mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau mereka penuh Roh Kudus, saya katakan tadi, setan pun tidak akan pernah mendekat kepada mereka. Mereka hanya cari waktu yang baik. Di mana waktu yang baik itu? Saat Anda tidak berdoa, saat Anda tidak berjaga-jaga. Makanya firman Allah dalam Matius 26 ayat 41. Ya, lupa ingat. Di sana dikata, tapi kata-katanya saya ingat. Karena kadang-kala kita ini hamba-hamba Tuhan, Pak, mengingat kata-katanya, ayatnya di tapi itu masih dalam 26. Artinya begitu. Bahwa roh itu memang penurut, tapi daging itu lemah. Kalau di atasnya, sebab itu berdoa dan berjaga-jagalah. Ya, jadi pentingnya berdoa dan berjaga-jaga, karena apa? Roh kita itu penurut. Inginnya sama Tuhan, gandol Gusti. Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup bersama dengan Engkau. Aku ingin ini, Tuhan ini dan. Tapi tubuh kita lemah. Seperti apa? Saya ingin masih memasuki doa bersama dengan tim saya gitu. Jam 5 itu. Tapi nggak kuat. Jangankan apa, bagaimana itu sudah ya. Jadi kalau Anda ingin merasakan, berkadanglah semalam-malaman. Bagaimana beratnya mata untuk melihat sesuatu yang penting. Tapi itu menjadi sebuah sukacita, karena ada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ada sukacita yang ajaib, ada sukacita yang baik. Dan setelah itu saya bilang, Ma, tolong masakan air. Kan nggak mungkin habis berdoa malam-malaman, walaupun saya dalam keadaan kan udah mendapat deep sleep itu. Dan saya merasakan tubuh saya sehat, tapi saya butuh. Makanya saya langsung nyuci, langsung bersihkan bilas sampai selesai. Padahal saya baru begadang gitu. Seperti saya bilang tadi, setiap malam jam berapapun tidur, saya tidak ingin lagi waktu kualitas itu. Tapi deep sleep saya itu ada. Mau 1 jam kah itu, mau setengah jam kah itu, tapi deep sleep saya itu ada. Nah, ketika deep sleep itu ada, mungkin ada deep sleep itu apa ya? Tidur nyenyak itu gitu. Tidur enak gitu. Nah, tapi jangan dibanguni. Kalau kita lagi tidur enak, dibanguni, aduh, itu sudah tersiksa gitu. Mau melanjutkan nggak bisa. Nggak bisa. Gelisah lah. Mau tidur nggak bisa. Kita coba baca buku supaya tidur lagi. Nggak bisa. Akhirnya tubuh menjadi berat. Mau olahraga pun nggak bisa. Tapi kalau kita menikmati deep sleep dari Tuhan, wow, wonderful. Rasakan, nikmati, miliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga Anda tidak mengatakan, wah, saya ini nggak tidur cukup waktu untuk tidur. Saya juga nggak pernah waktu saya untuk tidur. Bayangkan jam 12 selesai doa di sini. Lalu kemudian melihat-lihat berapa terakhir. Lalu mendoakan mereka supaya yang mendengar itu diberkati oleh Tuhan dan hidup sesuai dengan arahan Tuhan itu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus. Dan ketika kita penuh Roh Kudus, kita tidak akan rugi. Ya, kalau dalam Matius 10 ayat 1 di sana dikatakan, Yesus katakan ketika memberangkatkan para murid-muridnya
Dia perlengkapi mereka dan mengatakan kepada mereka, kamu harus usir setan-setan ya. Kamu harus usir setan-setan, lalu kemudian saya katakan kepada Anda, supaya apa? Kemudian lenyapkan segala sakit penyakit, dan ketika mereka melakukan itu, mereka gembira, luar biasa. Tapi Yesus katakan, jangan kamu itu bergembira karena itu. Bergembiralah kalau namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan itu. Dan pagi ini saya menyampaikan bagaimana karunia-karunia karunia-karunia Allah itu berada dalam setiap kehidupan manusia. Apa gunanya karunia-karunia itu? Dan karena apa? Karena saya memang sedang meminta karunia-karunia itu bukan untuk saya saja, tapi untuk gereja Tuhan. Dalam doa-doa kami pun, baik secara Zoom dengan teman-teman, juga begitu. Minta saya menceritakan kenapa sih harus kita gumuli, kenapa kita harus lihat? Karena kita bisa melihat dengan mata yang jelas. Ketika umat Tuhan datang ke gereja, mereka datang tapi tidak mengalami perubahan. Kata-kata tetap kotor, kata-kata tetap kebun binatang, kata-kata tetap, ya, saya belum pernah orang bilang marah-marah sama, lontong lu, sayur lu, kol lu, bayam, yang gantung-gantung, yang jalan, yang malas itu babi itu, itu yang sering disebut. Apa salahnya babi itu? Apa salahnya monyet itu? Apa salah anjing itu? Apa salahnya sapi itu? Kok dia aja disebut? Kalau dia protes ke hadirat Allah, itu umatmu itu telah. Dia yang bertengkar, saya disebut-sebut. Dia yang berkelahi, saya yang jadi korban. Aduh. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, pastilah dapat mengendalikan diri. Setan itu harus diperintahkan keluar. Yang terakhir, kata firman Allah, mengucap syukur dengan sukacita. Haleluya. Mengapa? Kita dikatakan dengan jelas, mengapa kita harus mengucap syukur dan bersukacita? Karena kita jelas, kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kita mendapat kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan Yesus itu sendiri. Everything God has given for us. Segala sesuatu telah diberikan kepada kita. Wow! Dan itulah sebabnya Paulus berdoa dengan digerakkan oleh belas kasihannya agar mereka sadar, mengucap syukur, bersukacita karena mereka memiliki segala-galanya di dalam Tuhan, termasuk kehidupan kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Mengapa? Saya mau katakan begini. Saya seringkali, setiap kali ini akan saya ingat. Ketika saya membawa keluarga saya ke Sumatera, di kampung halaman saya yang mereka tidak tahu. Kalau mereka sendiri mencari, mungkin nggak akan ketemu. Karena jauh di pelosok, nggak ada dalam peta lagi. Namanya Surablawan. Nggak ada dalam peta itu. Nggak ada saya lihat di peta, terkecuali peta kecamatan. Kecamatan Dolo Batu Nanggar, ya, baru ada dia. Kalau di peta dunia nggak ada dia. Nah, dari situlah saya berasal. Tapi mereka nggak tanya, Pak, nanti apa, bagaimana, kami sampai enggak? Nggak ada pertanyaan seperti itu, karena mereka percaya, karena saya sudah dari sana. Saya kampung halaman saya di sana. Dan saya akan membawa mereka ke sana. Mereka tidak perlu khawatir, pasti sampai. Demikian Yesus yang sudah datang dari surga, datang ke bumi ini sebagai manusia, sebagai Tuhan. Di dalam kemanusiaannya, dia melakukan tugasnya untuk menyelamatkan saya dan saudara dari segala dosa dan kejahatan, dari segala kenajisan, dari segala hukuman. Supaya apa? Engkau layak menerima kehidupan itu.
layak menerima, karena dia mati menggantikan kita. Dia sampai mati di kayu salib, taat sampai mati. Itu sebabnya kalau ada orang yang mengatakan Yesus mereka digantung hanya tinggal kolor, puji Tuhan. Tidak berpakaian, puji Tuhan. Karena memang ya, karena Tuhan sudah katakan, pakaiannya pun dibagi-bagikan kepada orang lain. Tapi bukan karena itu dia menjadi hina. Bukan. Dia tetap Tuhan. Tapi dalam kemanusiaannya dia ingin melakukan misi Bapaknya. Melakukan dengan sempurna. Walaupun penuh dengan teriakan, jeritan, tangisan. Anda bisa bayangkan? Ketika dia menghadapi salib itu. Kalau boleh, mau menghadapi salib, kalau boleh cawan ini lalu. Biarlah lalu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Ketika dia ada tergantung di situ, Anda mau tahu apa yang dikatakannya? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan yang begitu luar biasa. Karena dia merasa sendiri dalam kemanusiaannya, yang sedang memikul dosa-dosa manusia yang sedang ada di pundak. Dan kemudian dia turun ke dalam dunia orang mati. Makanya dikatakan, hai maut, mana kesenangan? Gak ada lagi senang. Kematian itu kan apa yang paling ditakuti oleh manusia. Tapi kita harus menghadapi itu, lambat atau cepat. Saya ketika ada penghiburan orang mati dikatakan begini, ditanya oleh itu seseorang, kita mau cepat-cepat apa lambat-lambat? Lambat-lambat! Saya bilang begitu. Orang saya minta 120 tahun sampai saya bilang ketawa teman saya. Masa kita mau dibilang cepat-cepat? Walaupun kita antri maunya lambat-lambat. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose supaya kamu bersyukur, bersukacita karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagimu. Jadi milikilah hikmat ya, dan hidup berkenanlah kepada Tuhan dan pengertian yang dari Tuhan, dan biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian terus hidup dengan ucapan syukur dengan sukacita yang berlimpah. Karena kalau itu terus berada dalam hidupmu, kita tidak akan kehilangan sesuatu apapun dari Tuhan. Justru kita mendapatkan hal di masa kini maupun masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Biarkan firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkan setiap kami, Tuhan Bapa di surga, memiliki juga hati yang sama yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang sekalipun mungkin tidak kami kenal, apalagi yang kami kenal, saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang belum mendapatkan anugerah-Mu. Biarkan kami Tuhan tidak masa bodoh, tetapi kami betul-betul membagikan diri kami kepadamu supaya kami terlibat di dalam kegerakan ini Bapa di surga. Sekalipun Paulus tidak melihat jemaat, tidak pernah melihat jemaat di Kolose, tetapi dia memiliki belas kasihan Tuhan, dan itulah sebabnya ini juga yang menginspirasi kami untuk terus mendoakan jemaat dalam kehidupan yang betul-betul memiliki hikmat dan pengetahuan dari Allah yang benar, memiliki Tuhan Bapa di surga apa yang Tuhan minta supaya menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan memiliki dan diisi penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian teruslah mengucap syukur karena mereka betul-betul memiliki segala sesuatu yang mereka butuhkan, yang kami butuhkan di dalam hidup ini, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu Kau matraikan di dalam hati kami, umat-Mu, dan kami juga berdoa bagi mereka yang di luar sana, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati bangsa dan negara kami ini.
tanggal 14 yang akan datang, bulan Februari, kami berdoa Tuhan Bapa di surga, supaya pada tanggal itu Tuhan menggerakkan hati anak bangsa ini untuk memilih orang-orang yang terbaik di bangsa ini untuk masuk di parlemen, orang-orang yang betul NKRI Pancasilais. Bapa di surga betul-betul menjaga NKRI ini dan berjiwa Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup ini, Bapa di surga, sehingga siapapun yang akan duduk di sana betul-betul mau mempertahankan bangsa ini, bukan mau membebarkan bangsa ini, Bapa di surga. Dan itulah sebabnya penentuan pada tanggal 14 Februari itu, Tuhan Bapa di surga, Engkau mampu menggerakkan hati manusia untuk memilih orang-orang yang tepat, untuk memilih orang-orang yang memang harus ada di sana, karena mereka adalah wakil-wakil yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, yang betul-betul berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, yang tidak memandang ras, agama, ataupun golongan, Bapa di surga, tetapi semua bagi mereka adalah Indonesia, semua bagi mereka adalah satu, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan itulah yang kami rindukan, baik di kota kami, baik di kabupaten, di provinsi, di mana di ibu kota, Bapa di surga, anggota DPR RI, semuanya Bapa di surga, dan pemilihan presiden juga orang-orang melihat track record yang bagus Tuhan Bapa di surga, yang betul-betul digerakkan oleh karena fakta-fakta yang ada dengan pikiran yang sehat, bukan karena emosional. Bapak memilih bukan karena emosional, karena ada hubungan darah mungkin, karena ada hubungan seagama mungkin dan lain sebagainya, tetapi betul-betul digerakkan oleh karena fakta-fakta yang ada, apa yang sudah dilakukan ketika mereka sedang memerintah di bangsa ini. Dan juga Tuhan, bukan orang-orang yang pragmatis, yang minta duit, berani piro, berani bayar berapa dan lain sebagainya, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, orang-orang yang berpikiran nasionalis, yang berpikiran untuk memikirkan kemajuan bangsa ini. Karena ketika mereka salah memilih pemimpin, maka kami akan mundur ke depan, tetapi mundur ke belakang. Tapi ketika kami betul-betul memilih pemimpin yang baik dan benar, maka kami akan maju menuju Indonesia maju dan menuju Tuhan Bapa di surga, sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Dan itulah sebabnya kami berdoa, dan bertahun-tahun kami berdoa, dan mereka-mereka yang mau ada masuk itu Tuhan, mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka, takut akan Tuhan dalam hidup mereka, menjadi terang, menjadi garam, dan hidup dalam lingkungan yang baik dan benar, dan namamu dipuji. Bukan ketika mereka datang di parlemen, duduk diam dengar, dengar dan duit Bapa di surga, bukan, tetapi mereka betul-betul membela hak-hak masyarakat, membela apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana mereka mewakili atau Tuhan Bapa di surga daerah pilihan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, sehingga daerah yang mereka wakili betul-betul mereka bangun, mereka beri yang terbaik kepada masyarakat yang telah memilihnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang-orang muda, diberkati orang-orang muda dengan ide-ide yang kreatif, dan semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kalau engkau orang yang mendengarkan firman Allah, dan saya mau katakan kepadamu, Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan Anda yang mengatakan bahwa saya aktif mendengarkan Bapak, saya saat ini menantang Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena engkau sangat-sangat penting di hadapan Allah. Datang kepada Tuhan Yesus. Engkau mempunyai segala-galanya dalam Yesus. Kehidupan, keselamatan, hidup yang kekal. Dan engkau memiliki kuasa yang diberikan semasa engkau ada di bumi ini. Dan kalau engkau dimanapun engkau saat ini, saya tidak tahu, tetapi saya mau berdoa untukmu. Kalau engkau atau yang lain, kalau engkau mau percaya kepada Yesus, walaupun saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang berbuat baik dan berbuat jahat. Dan terima kasih buat perhatian Anda, memperhatikan dan mengungkapkan ini kepada saya. Dan tapi besar kerinduan saya agar engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau mau
ikuti doa saya dan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Siapapun yang mau menerima Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Aku mohon ampun kepadamu. Dan Tuhan Yesus, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Kau sudah mati bagiku dan bagi pelanggaranku. Dan terima kasih buat segala kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya aku yang tidak percaya ini dapat hidup yang kekal. Oleh karena aku kembali kepadamu, percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih buat hidup kekal yang Engkau berikan. Dan saya mau ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bagi Anda yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, yang sakit, yang mengalami pergumulan, taruh di tempat yang sakit. Saya mau katakan Tuhan sangat mengasihi. Tuhan tidak pernah abai untuk segala firman-Nya. Bagi mereka yang percaya, tidak peduli dalam stadium apapun engkau, dalam sakit apapun engkau, Tuhan sudah katakan diampuninya mereka, disembuhkannya segala sakit penyakit. Jadi kalau Dia mengatakan segala sakit penyakit disembuhkan, percayalah pada firman Allah. Dan kalau engkau orangnya, taruh di tempat yang sakit, satu dan satu lagi mengarah kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau lihat tangan yang mengarah kepadamu, dan Engkau lihat juga tangan yang kami taruh di tempat yang sakit. Dan hamba-Mu memerintahkan kepada segala sakit penyakit yang mereka derita. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sakit penyakit lenyap dari tubuh mereka. Lenyap oleh kuasa Allah, lenyap oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Dua, tiga orang sepakat Tuhan meminta. Karena Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percaya, kau sembuh, kau disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang mengalami pergumulan apapun itu Tuhan. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan yang memberikan kelegaan bagimu. Tuhan yang memberikan jawaban bagimu. Tuhan yang menolong engkau. Kau percaya saja, datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, angkat kedua belah tanganmu. Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka. Engkau ulurkan tanganmu. Berikan mereka kemenangan mengatasi segala persoalan mereka dalam masalah utang mereka, pekerjaan, rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir kepada mereka, Engkau memuaskan mereka dengan menjawab apa yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus, Engkau yang berkata kepada mereka yang kekurangan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ketika engkau dalam keadaan kesesakan, aku yang menyertai engkau dalam kesesakan. Kalau engkau membutuhkan jawaban yang segera, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan menolong engkau supaya engkau memuliakan Dia, memberikan yang terbaik bagi Dia, hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, dan Tuhan kekuatan menyertai kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang terus menyertai, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berjalan dalam dunia yang fana ini dengan kemenangan penuh dari Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap.